Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jemaah sekalian, ini hari kedua, pertemuan kedua kajian kita di musim dan kondisi pandemi ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Semoga Allah mengangkat wabah ini dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit. Dan semoga Allah menjaga kita semua dari segala bentuk keburukan. Kita masih di surat Al-Ma'arij. Kita masih di surat Al-Ma'arij, pembahasan tentang sifat-sifat penghuni surga. Ini bahasannya enak di kuping, Pak. Ya, bahasan yang bukan sekedar enak di telinga ya, tapi memotivasi kita. Bahasan tentang sifat-sifat penghuni surga. Pada ayat yang lalu kita membahas tentang watak buruk manusia, sifat buruk yang ada pada diri manusia. Apa itu? Berkeluh kesah. Ya, innal insana khuliqa halu'a. Jadi ini watak buruk, sifat buruk pada diri manusia. Ya, artinya manusia yang memiliki sifat buruk ini. Ya, tentu tidak semua manusia. Jadi manusia yang memiliki sifat buruk yang ada pada dirinya sifat ini, yaitu berkeluh kesah. Tetapi dalam waktu yang sama manusia ini haris. Apa itu? Punya obsesi untuk memeluk gunung, Pak. Jadi dalam waktu yang sama terkumpul pada dirinya dua sifat yang bertolak belakang. Apa itu? Sifat mengeluh dan obsesi yang tinggi untuk menggapai dunia. Nah, ini sifat buruk pada diri manusia. Ketika dia, bagaimana itu bentuknya? Idza massahu syarru jazua. Jadi kalau dia ditimpa musibah, keburukan, apa saja yang buruk, maka yang terjadi adalah yang pertama, apa itu? Mengeluh. Tapi kalau Allah kasih dia kenikmatan, yang terjadi apa? Haris. Semakin berharap untuk mendapatkan lebih. Ingin dapat lebih dia. Tapi dia tidak bersyukur kepada Allah dengan cara membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ini watak buruk. Ya, sifat yang buruk. Tentu ada pada jiwa orang kafir, orang munafik. Makanya disebutkan di sini pengecualian, kecuali. Ya, siapa? Yaitu orang beriman yang hatinya ada ikatan kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang beriman yang hatinya kuat dengan Allah? Yaitu mereka yang rajin salat. Karena salat itu apa? Fa innahu yunaji bihi rabbahu. Karena orang yang salat lagi bermunajat dengan Allah. Berarti orang yang rajin salat
berarti hatinya dia ada apa? Ikatan kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini kalau ditimpa musibah, dia wajahnya akan terus tersenyum, Pak. Dia akan tetap bahagia. Walaupun ada musibah, walaupun ini buruk, tetapi di mata dia tidak akan menjadi sebuah keburukan. Di mata dia akan berubah menjadi sebuah keindahan. Kalau dia mendapatkan kenikmatan berupa harta, kekayaan, maka dia apa? Wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Hartanya akan dia belanjakan, akan dia berikan. Fajama'a baina al-ihsanain, maka di dalam tubuh orang beriman ini ada dua kebaikan. Kebaikan apa? Dia berbuat baik kepada Allah dan dia berbuat baik kepada sama manusia. Sehingga berbeda dengan sifat yang tadi. Kalau sifat ini ada pada dirinya sabar dan apa? Syukur. Ya. Kelanjutannya pada ayat yang 26. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Mereka ini ciri-cirinya adalah orang-orang yang yusaddiqun. At-tasdiq, tasdiq itu apa? Tasdiq itu apa? Membenarkan. Yaitu mereka orang-orang ini yaitu orang-orang yang membenarkan. Membenarkan ini apa? Membenarkan itu adalah apa jamaah? Iman. Karena iman itu apa? Iman itu pembenaran. Membenarkan. Dari membenarkan lahir apa? Yakin. Itulah iman. Bingung ya? Ngelihat matanya sih bingung. Anak bapak mainan colokan listrik. Bapak bilang, cucunya main colokan listrik. Bapak bilang, jangan mainan colokan listrik, jangan dicolok-colokin, nanti kesetrum. Dengerin gak Pak cucu Bapak? Dengerin Pak? Ya. Dicolokin terus. Ketika dia nyolokin yang kedua, ngapain? Setrum dia. Ketika kesetrum, Bapak bilang, colokin lagi ke situ. Mau nggak? Enggak. Kenapa? Oh bener omongan ayah. Kalau saya nyolokin, goyang badan saya. Ya kan? Membenarkan omongan kita. Ketika dia membenarkan, lahir apa? Yakin. Oh iya ya. Faham? Nah ini baru manggut-manggut. Nah dari sini makanya Imam Asy-Syafi'i mengartikan innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, kecuali orang yang diartikan oleh Imam Syafi'i. Iman itu apa? Ilmu. Kok bisa? Ya, ilmulah yang melahirkan apa? Pembenaran. Ketika dia berilmu, oh iya ya. Oh iya. Dia membenarkan, mengatakan iya ya, berarti kan membenarkan. Dia terus belajar, maka pembenaran melahirkan yakin. Inilah namanya iman. Faham? Makanya innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ini iman. Yang takut sama Allah cuman
orang yang punya ilmu, Pak. Jadi iman itu pembenaran. Semakin digali berarti pembenaran dia melahirkan keyakinan yang semakin besar, semakin besar. Apa yang dia benarkan, yang diimani? Yaumuddin. Apa yang dimaksud dengan yaumuddin? Hari ad-din. Di sini hari al-jaza. Apa? Al-jaza. Apa itu al-jaza? Hari pembalasan. Hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan balasan. Nah, ciri mereka ini adalah orang-orang yang beriman dengan hari pembalasan, hari kebangkitan, hari akhir. Punya keimanan yang kuat. Ciri penghuni surga berarti orang yang percaya dengan hari akhir, dia percaya dengan surga dan percaya dengan adanya neraka. Percaya bahwa apa yang dia perbuat di dunia ini pasti akan mendapatkan hasilnya nanti ketika dia dibangkitkan dari kuburnya di akhirat nanti. Berarti mereka, orang-orang yang seperti ini percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Berarti orang-orang yang seperti ini percaya bahwa kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan menuai hasil dari apa yang diperbuat di dunia. Untuk itu orang yang seperti ini walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Musyfiq ini apa? Maknanya di sini apa? Apa jemaah? Takut. Akhirnya mereka ini takut. Takut akan apa? Nih. Takut akan azab jemaah. Jadi di dunia, ini di dunia. Jadi cerita ayat ini, ayat 27 ini, ceritanya di mana? Ini sulit nulisnya kalau yang ini, Pak. Nah, jadi ini ceritanya di mana? Di dunia, Pak. Jadi ketika di dunia, orang seperti ini penuh takut, Pak. Takut akan apa? Azab. Takutnya apa? Nanti kalau saya wafat, saya diazab sama Allah. Kok bisa? Ya, orang yang seperti ini akan melahirkan apa pada dirinya? Inilah orang yang melahirkan amal saleh, Pak. Mereka yang beriman dengan hari akhir lalu menjadikan dirinya itu takut akan azab Allah, maka lahirlah apa? Dia akan menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah. Ketika dia berhadapan dengan satu perbuatan, takut. Orang telepon, Ustadz, ini boleh enggak ya? Sebelum saya kerjain. Padahal ini ratusan juta nih, Pak. Ngerjainnya cuman 10 menit, 15 menit, duitnya udah ratusan juta, Pak. Ini serius nih. Tadi siang, Pak.
Boleh nggak Ustaz? Tak kerjain ini ratusan juta ini Ustaz. 10 menit, 15 menit paling. Coba kayak apa sih? Kasih tahu. Begini, gini. Haram mas, nggak boleh. Haram Ustaz, nggak jadi. Hari gini loh mas ya. Sekarang kalau nggak ada iman, aduh deh, ntar dulu deh, susah gini cari fulus. Iya kan? Jadi orang yang punya iman takut mak. Ini kalau ini haram, ana diazab ini urusannya. Inilah mereka ini Pak, sifat mereka ini orang-orang yang mulia ini Pak. Jadi mendorong dia untuk apa? Untuk meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Apakah kalian tahu apa yang terjadi di hari pembalasan itu? Kemudian, apakah kalian tahu apa yang terjadi di hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Setiap jiwa tak akan mampu berbuat apapun terhadap jiwa itu. Hah? Tidak bisa Pak. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut nanti kalau dia berhadapan dengan Allah, saat itu inilah orang yang masuk surga Pak. Wa amma man khafa maqama rabbih. Nah, ini jawab sama dengannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut nanti ketika dia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, maka sifat takut dia ini melahirkan apa? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Akhirnya dia tidak mau memperturutkan hawa nafsunya. Ini buah besar Pak. Dari sini kita tahu rahasianya. Kenapa di dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan banyak sekali hadis-hadis luar biasa banyaknya mengaitkan antara iman kepada Allah dengan iman dengan hari akhir. Karena ini Pak hasilnya. Menjadikan apa? Orang ini menjadikan benar-benar sebagai seorang individu, seorang pribadi yang memiliki kemuliaan. Hatinya ada keyakinan, sikap dan perilakunya akan muncul buah yang manis. Tidak mau dia melanggar. Dari sini rahasianya Rasulullah mengatakan, apa itu? Ittaqillaha haitsuma kunta. Kamu harus bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi ini luar biasa ini. Inilah ciri penghuni surga Pak. Takut. Dan sekali lagi, yang punya sifat ini siapa? Al-ulama. Innama yakhsha. Yang punya rasa takut hanya orang yang punya ilmu Pak. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang hari akhir, tentang surga, tentang neraka. Takut Pak. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka itu merasa aman dari azab Allah? Merasa dirinya itu enjoy, merasa dirinya itu tentram, damai, tidak akan tertimpa azab? Sungguh orang yang merasa seperti ini adalah orang yang benar-benar akan diazab oleh Allah. Cuek, masa bodoh, dengan apa yang terjadi nanti setelah dia wafat, enggak peduli, maka yang terjadi perilakunya juga dia semau gue.
Dia tak kenal halal dan tak kenal haram. Buta matanya. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Makanya di hari kiamat Allah bangkitkan dari kuburnya, buta dia. Na'udzubillah. Jadi inilah sifat yang mulia yang dimiliki oleh para penghuni surga. Kita lihat sifat selanjutnya. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Rabb mereka, azab Allah ghairu ma'mun, tidak akan dirasa aman. Tuh. Jadi mereka yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, takut akan azab Allah, justru dialah orang-orang yang tak pernah merasa dirinya aman, tak pernah merasa dirinya itu terbebas dari azab. Selalu dalam pikirannya, jangan-jangan saya nanti diazab, saya takut diazab. Dia tak pernah merasa dirinya itu aman dari azab. Subhanallah ya. Makanya orang yang seperti ini ketika sakratul maut, ini kan kehidupan dunia tadi kan, ketika sakratul maut apa yang terjadi? Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Mereka yang beriman, bertauhid, lalu dia istiqamah di dalam sebuah amalannya, para malaikat itu akan berdatangan di saat dia mau wafat. Di saat mau wafat, malaikat itu berdatangan. Bilang apa? Enggak usah takut. Qad abdalallahu bika. Allah sudah ganti rasa takutmu, sudah sekian lama kamu takut, sekarang diganti oleh Allah dengan rasa apa? Aman. Ya. Fa'budu rabba hadzal bait alladzi at'amakum min ju'in wa amanakum min. Ini Pak. Jadi ketika mereka sakratul maut, baru dia tenang. Kenapa? Di depannya orang-orang seperti ini akan melihat surga. Subhanallah. Inilah sifat orang beriman, Pak. Ini penafsiran kebanyakan para ulama tafsir. Mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, jiwanya tak pernah merasa dirinya itu aman dari azab. Penafsiran yang kedua dari ayat ini, bahwa orang-orang kafir mereka tidak akan lepas dari azab Allah. Ini penafsiran yang kedua. Inna azaba rabbihim, sesungguhnya azab Allah ghairu ma'mun, artinya tidak akan aman dari orang kafir. Maksudnya orang kafir itu hidupnya akan penuh dengan azab. Kamu gak akan damai hidupmu, gitu maksudnya. Hidupmu tidak akan damai, hidupmu akan diazab terus. Di dunia azab, di akhirat akan hidup penuh dengan azab. Ini disebutkan oleh Imam Qurtubi. Ya, dua-duanya tidak ada pertentangan. Jadi orang beriman, maksudnya apa? Orang beriman, perasaannya di dunia apa itu? Takut akan azab, merasa dirinya tidak aman dari azab Allah di akhirat. Penafsiran yang kedua, orang kafir hidupnya memang diazab. Memang hidupnya diazab, tapi orang beriman perasaannya takut nanti di akhirat di hadap. Lah orang kafir enggak, dia merasa hidupnya apa? Enjoy. Hidupnya apa? Enjoy, padahal dia itu penuh penderitaan. Seperti ungkapan Abu Lahab.
In sadaqa ibnu akhi ala ma yaqul fa inni aftadi bimali minal adab. Kalau yang diucapkan oleh ponakanku itu benar, saya akan bayar azab yang dia bilang itu dengan harta saya. Lalu Allah turunkan kelanjutannya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selanaran dzata lahab. Ya, begitulah jemaah. Dia di dunia enjoy. Maksud enjoy itu apa? Tidak pernah merasa bakal mati nanti diadab, enggak. Padahal hakikatnya hidupnya di dunia saja sudah penuh dengan penderitaan. Tapi orang beriman, enggak. Hidupnya di dunia penuh kesenangan. Senang orang musibah dia senyum, dikasih nikmat dia apa? Syukur. Ada musibah dia senyum, senang, tetap senang, Pak. Dikasih nikmat dia syukur, tapi dalam hatinya dia takut nanti di akhirat dia diazab yang menjadikan dirinya itu apa? Semakin berbuat baik dan tidak akan berani bermaksiat. Paham sampai sini? Ya, inilah kalau kita lihat dari apa yang ada pada diri para ulama salafus saleh. Ya, inilah yang ada pada diri mereka. Inilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah ibnu Abi Mulaikah, saya bertemu 30 sahabat Nabi. Di riwayat Imam Bukhari, saya bertemu dengan 30 sahabat Nabi. Berarti Abdullah bin Abi Mulaikah tabi'in, generasi kedua. Saya bertemu dengan 30 sahabat Nabi. Semuanya menganggap dirinya itu munafik, Pak. Allahu Akbar. Tidak ada di antara mereka yang menganggap dirinya itu hebat kayak malaikat. Tidak ada, Pak. Sudah hebat gitu petantang-petenteng, tidak ada, Pak. Semua dirinya menganggap masih banyak dosa. Tapi di saat sakratul maut mau wafat, disitulah letak kemuliaan mereka itu muncul. Subhanallah ya. Tapi dalam kehidupan hari-harinya mereka dipenuhi dengan tangisan. Abu Bakar As-Siddiq tukang nangis, Pak. Makanya ketika Rasulullah SAW sakit, menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk jadi imam, yang menolak siapa? Putrinya. Kemudian Aisyah bikin cari CS, cari dukungan, ngomong sama Hafsah, ngomong sama istri-istri yang lain. Kita ngomong sama Rasulullah SAW, jangan Abu Bakar. Kenapa? Cengeng. Jangan ayahku cengeng, Umar saja, mending. Antunna la sawahibu Yusuf. Kamu ini kayak cewek-cewek yang goda Nabi Yusuf. Suruh Abu Bakar menggantikan saya. Nangis beliau kalau nalas. Pipinya ada garis hitam. Begitu pula Umar ibnul Khattab. Pipinya ada garis hitam. Kalau ngaji itu bisa nangisnya itu bisa bukan sejam 2 jam. Bisa sehari, 2 hari, 3 hari, Pak. Bayangkan. Utsman bin Affan kalau lewat kuburan menangis, Pak. Menangis terseduh-seduh tangisannya. Kita lewat kuburan ketawa, dablek, banyak yang dagang lagi di kuburan. La haula wala quwata illa billah. Banyak yang dagang di kuburan. Allahu Akbar. Selonjor lagi buat senderan ini nisannya. Allahu Akbar. Tidak ada iman jamaah. Wah, dagangan. Mereka nangis, Pak, lewat kuburan. Ya Utsman, kenapa engkau kalau lewat kuburan malah menangis begini? Jambang beliau yang jenggotnya panjang lebat basah kuyup. Kenapa?
Apa jawabannya? Saya nggak tahu, saya di surga apa di neraka. Loh, ini kalau yang ngomong kita iya, ini yang ngomong Utsman jamaah. Ini yang ngomong Utsman bin Affan, Pak. Lihatlah mereka para sahabat ya. Begitulah mereka orang-orang mulia. Abdurrahman bin Auf, wahai bibiku Maimunah, istri Rasulullah SAW, bibinya, wahai bibiku, saya takut kaki saya sebelah di neraka. Ini Abdurrahman bin Auf, jamaah. Saya takut kaki saya yang sebelah ini di neraka. Kalau gitu, kamu lepas dari neraka. Beliau keluar dari rumahnya Maimunah radhiyallahu taala anhuma, disedekahkan semua hartanya, Pak. Ya Allah. Ada sahabat, Pak. Ini sahabat, Pak. Kita musim pandemi bisnisnya turun, waduh, ngeluh, ngedumel katanya, Pak. Ya, ngersulo kalau bahasa Jawanya, Pak. Astaghfirullahaladzim. Makanya la tatimul ibadah, ibadah itu tidak akan sempurna, Pak. Dan tidak akan bisa tegak dengan baik dan sempurna ibadah kita kepada Allah kecuali dengan pilar apa? Takut, Pak. Dengan pilar harapan, dengan pilar cinta sama Allah. Inilah 3 pilar ibadah, Pak. Tanpa takut, bablas, Pak. Blong remnya, Pak. Nggak kenal lampu merah, nggak kenal ini, nggak kenal, dablek, blong remnya, Pak. Semua larangan diterjang. Nggak ada harapan, hawa nafsunya yang blong, Pak. Apa itu? Semau gue juga, bid'ah kemana-mana. Baik, ini kan baik, gitu aja kok nggak boleh. Itu munculnya. Ngeblong semua sudah. Jadi inilah pilar agama, ibadah. Ada takut, menjadikan dia tak berani maksiat. Ada harapan, menjadikan dia ikut aturan zat yang dia harapkan mendapatkan kemuliaan dari dia. Itulah kecintaan. Sifat yang berikutnya, ini apa namanya? Terulang ya. Walladzina hum li furujihim apa? Walladzina hum li furujihim hafizun. Sifat yang berikutnya, mereka penghuni surga ini adalah orang-orang yang menjaga furuj. Tahu arti furuj? Al-furuj bentuk jamak dari al-farju. Al-farj ini artinya kemaluan. Di mana mereka menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali sama pasangannya, istrinya, suaminya, au ma malakat aimanukum, atau budak. Ini zaman sekarang sudah tidak ada. Orang-orang yang menjadi penghuni surga, bahasa simpelnya 2 ayat ini apa, Pak? Mereka akan meletakkan, mohon maaf, meletakkan syahwat dan kemaluannya di tempat yang memang diizinkan oleh Allah untuk meletakkannya. Siapa itu? Istrimu dan suamimu. Fa innahum ghairu malumin, ini tidak akan tercela. Jadi mereka hanya meletakkan syahwatnya pada suaminya. Saya tidak menggunakan pasangan deh, karena diartikan negatif juga kok. Kan gitu kan? Mereka tidak meletakkan kemaluannya kecuali pada istrinya atau suaminya. Berarti dengan keduanya boleh.
Nah, dari hukum ini berarti apa Pak jamaah? Berarti suami istri itu dia boleh berduaan dalam kondisi tak berbusana Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan ada hadis an-nadharu ila farjil mar'ati yurithul ama, melihat kemaluan perempuan itu bikin mata lu buta. Ya bener bikin buta, apa? Bikin budek kuping Pak. Nggak ngelihat maksud. Tapi kalau yang dimaksud buta beneran, ini hadis palsu. Ini hadis palsu. Jadi suami istri itu boleh dalam kamarnya, istilahnya tak berbusana, bagi suami istri tidak ada masalah. Paham? Lu enggak katanya Ustadz, mohon maaf kalau berhubungan badan suami istri itu enggak boleh dalam kondisi telanjang karena dilihat oleh malaikat. Terus kamu kalau mandi enggak telanjang begitu? Akalnya itu loh. Ya kamu mandi enggak telanjang ya lucu Mas pakai baju. Waras kamu. Sehat. Ya aneh. Ya begitulah hal keanehan yang terjadi ya. Terus berikutnya, faman ibtagha wara'a dzalik, siapa yang melakukan selain dari yang di atas, maka inilah orang-orang yang melampaui batas. Apa? Zina. Satu. Yang kedua, dari ayat ini juga para ulama mengartikan mut'ah. Nikah mut'ah, nikah kontrak. Berarti ini juga melampaui batas, dosa. 3. Dari ayat ini pula para ulama berdalih haramnya onani. Kenapa? Karena faman ibtagha wara'a dzalik, karena ini di luar dari apa yang diizinkan oleh Allah. Ya. Apalagi pergaulan apa? Sejenis. Lebih gila lagi jamaah. Apalagi sejenis. Bahkan para ulama mengatakan sejenis itu lebih dahsyat daripada zina. Jadi Allah sudah memberikan kemuliaan buat manusia. Yaitu apa? Pernikahan. Dengan pernikahan itu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu itu pakaian buat kamu dan kamu pakaian buat, sudah bebas Mas, terserah. Tapi selain dari ini haram. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan di sifat-sifat yang berikutnya, sifat-sifat para penghuni surga. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita. Semoga ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga ini semua Allah jadikan ada pada diri kita semuanya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.